Saya adalah working mom dan juga saya menjadi pengguna essential oil yang living ini sudah lebih dari 6 tahun. Selain itu, saya juga adalah NLP practitioner by Dr. Richard Bandler dan juga Train for Trainer Certified by Haryanto Kandani dan juga PCCP student yang diakui oleh International Coach Federation. Nah, sebelum kita memulai sharing kita hari ini, saya ingin memperlihatkan 3 video singkat saja. Kita lihat dulu bersama-sama ya. Nah, ini video pertamanya. Buset, udah tanggal 20. Member-member harus dicek, udah iya apa belum? WhatsApp, ntar dulu deh. Tep, udah tanggal 20 nih, lu kok belum IR sih, Tep? Siapa lagi yang belum? Buset, Manis juga belum. Nis, lo jangan lupa IR ya, udah tanggal 20. Siapa lagi yang belum ya? Si Muryani juga lupa. Mor, jangan lupa lo IR. IR itu penting, IR. Buset, sebulan kagak pernah WhatsApp, kagak pernah nanya apa-apa, kagak pernah nanya kabar. Toto nanyain IR. Ini udah berapa? Givi, nanyain Givi. Ngasih kabar aja nggak pernah, tiba-tiba nanyain Givi. Emangnya gue pabrik Givi apa? Ini orang giliran tanggal 20 aja baru cari gue. Bukan begitu caramu, harusnya kau tak begitu. Nah, ini gimana nih perasaannya kalau kita ketemu kejadian yang kayak gini? Tapi tahan dulu moodnya. Kita lihat dulu yang kedua videonya. Wah, alhamdulillah ada yang mau beli PP, yes. Telepon. Halo, Tep. Jadi ada yang mau beli PP nih. Gue boleh minta tolong nggak? Mau enrollin ya? Gue tahu kan gue gaptek. Ya. Lo apa kan member ID gue? Tolongin ya. Ya. Ci, minta format email dong. Dari tadi minta nggak dikasih-kasih. Lama deh, Cici. Apa gua? Lu doang sibuk, gua kagak. Harusnya kau tak begitu. Nah, udah mulai kesel? Tunggu, tahan dulu. Masih ada video yang ketiga. Kita saksikan dulu videonya yang ketiga. Ya, Tep. Lagi ngapain? Mau minta diajarin dong cara buka virtual office. Tanya dong, vendor gimana sih cara pakainya? Cinta sayang, nanya dong. Kalau oil ini, olesnya di mana ya? Terus caranya gimana? Cientep, bantuin dong. Ya. Lain bukan, saudara bukan. Tapi kepengen nanya kesini terus. Begitu kali caranya. Bukan begitu caramu, harusnya kau tak begitu. Nah, kira-kira di antara kejadian 1, 2, dan 3 ini tadi, yang mana sih yang teman-teman pernah alami? Boleh bantu saya diketik di chat kejadian nomor 1, 2, atau 3, dan jawabannya boleh lebih dari 1 ya.
Wah, semua. 1, 2, 3. Nah, ibu-ibu, teman-teman, kalau misalkan kita pernah mengalami kejadian serupa, itu berarti kita mengalami kejadian yang umum sehari-hari. Jadi kita jangan merasa sendirian, jangan merasa aneh. Nah, kadangkala dalam berkomunikasi ini, masalah yang sering umum terjadi adalah apa yang kita maksudkan bisa jadi ditangkap berbeda oleh orang lain. Begitupun sebaliknya. Nah, kadang-kadang hal ini yang memicu mood kita menjadi jelek. Karena sebenarnya kita salah sangka aja. Kalau ini dibiarkan, kadang-kadang mood kita tuh bisa jelek seharian dan kita bisa melampiaskannya ke orang terdekat kita. Tentu saja hal ini tidak baik. Nah, bagaimana caranya? Kita tentu saja harus mengendalikan. Memang satu kejadian itu bisa memicu mood baik ataupun buruk. Tapi dengan kita bisa mengendalikan, kita bisa lebih mengatur mood kita dan menjalani hari dengan lebih stabil. Untuk contoh kejadian yang pertama nih ya, kadangkala kita merasa ini orang kok ngubungin kita kalau ada maunya aja ya. Biasa-biasa, nggak pernah nanya kabar, nggak pernah ngubungin, tiba-tiba pas ada maunya itu ngubungin. Nah, ingat ya ibu-ibu ya, perkataan, pernyataan, dia menghubungi kita kalau ada maunya saja itu adalah asumsi kita. Asumsi itu adalah kesimpulan yang kita ambil berdasarkan satu kejadian. Bisa benar, bisa juga salah loh. Nah, caranya jadi gimana nih supaya kita bisa mengendalikan? Nah, kita butuh berlatih berpikir baik. Kenapa sih penting bagi kita untuk berpikir baik? Karena masing-masing orang itu punya pemikiran yang berbeda di dalam dirinya. Kita tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain pun tidak tahu apa yang dipikirkan oleh kita. Bisa jadi sebenarnya teman kita itu, misalkan berkaca pada kejadian yang pertama tadi ya, teman kita itu sebenarnya sibuk sampai dia tuh nggak bisa sering-sering interaksi sama orang. Atau bisa jadi dia sebenarnya bermaksud baik, dia mau ngingetin kita supaya kita nggak rugi kelewatan kan PR-nya. Tapi kita malah jadi salah sangka. Nah, pusing kan kalau kayak gitu. Jadi kita perlu berlatih berpikir baik. Nah, kalau kita juga terbiasa berlatih berpikir baik, kita tidak sibuk curiga pada orang dengan maksud dan intensi orang. Dan kita bisa menjalani hari kita dengan lebih ringan. Nah, untuk yang kejadian kedua, ini soal seperti kesibukan kita tuh nggak pernah ada habisnya ya. Jadi, kita pun sampai kewalahan. Kadang kita mau tidur aja, list kerjaan kita tuh masih setumpuk. Belum selesai kerjaan kita, masih mau ditambah kerjaan orang lain. Waduh, itu dia biang kerok mood kita jadi jelek tuh. Tapi kita mau nolak tuh nggak enak. Tapi sedangkan kita nggak nolak pun kita sendiri yang sedang kewalahan kan. Jadi apa yang harus dilakukan? Intinya adalah komunikasi. Jadi kita lebih baik jujur. Jujur kalau kita tidak bisa membantu pada saat itu, ucapkan dengan nada yang netral. Kalau sorry ya kita nggak bisa bantu, sorry ya aku nggak bisa bantu kali ini. Dan ucapkan kata maaf kita dengan nada yang tulus. Nah yang kedua yang kita lakukan adalah fokus. Kita kadang-kadang itu suka nggak fokus. Sebenarnya kita merasa sibuk nih seharian. Tapi sebenarnya karena kita nggak fokus ngerjain kerjaan kita jadi mengerjakan sesuatu itu lebih lama. Nah, untuk itu kita butuh jadwal harian. Nah, untuk apa sih kita butuh jadwal harian ini? Teman-teman tahu nggak? Kalau ada beberapa orang kan yang misalkan pergi ke supermarket atau ke pasar itu, dia bawa jadwal kan list apa aja yang mau dibeli. Nah, kenapa sih dia butuh list itu? Karena orang takut kan gitu sampai ke supermarket, dia malah ngambilin barang-barang yang nggak perlu, sedangkan barang yang dia perlu dia lupa beli. Nah, sama dengan membuat jadwal ini. Kalau kita membuat jadwal ini, kita tuh bisa lebih teratur. Biasanya jadwal ini tuh kita tentukan dulu fokus kita. Ketika kita mau membuat jadwal, kita tentukan dulu fokusnya kita apa. Misalkan fokusnya kita adalah mengurus anak, berarti porsi mengerjakan urusan anak itu pasti lebih besar di dalam jadwal itu. Juga termasuk pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kalau bisa di malam harinya, kita membuat jadwal ini untuk kita kerjakan keesokan harinya. Masukkan semua yang perlu kita kerjakan di keesokan harinya.
Nah, itu membantu kita, kalau bisa sertakan juga jam-jamnya ya untuk membantu kita punya panduan. Nah, gitu. Lalu, yang tidak kalah penting untuk dimasukkan di jadwal adalah jadwal me time. Wah, me time itu sebenarnya penting banget, tapi paling sering kita lupain karena kita lebih memilih untuk sibuk ngurusin orang lain kan. Padahal kalau kita nggak diperhatikan, kita bekerja pun jadi nggak bahagia loh. Jadi kita harus mengisi dulu gelas kita, kalau nggak kita tidak bisa mengisi ke gelas orang lain. Contohnya kayak ini aja, gelas yang kosong tidak bisa mengisi kemana-mana kan. Nah, tapi gelas yang isi ini, gelas yang isi ini bisa mengisi ke gelas yang lain. Itulah kalau kita melakukan me time, kita bisa mengisi gelas. Nah, pada malam hari setelah kita melakukan seluruh tugas kita, waktunya kita untuk memberi reward atau hadiah kecil pada diri kita sendiri. Tidak perlu hadiah yang canggih-canggih, tidak perlu hadiah yang rumit-rumit dan mahal. Jadi misalkan kalau kita suka menonton, kita boleh menghadiahi diri kita waktu menonton 30-60 menit sehari di malam hari untuk melihat acara favorit kita. Nah, atau misalkan kita suka makan coklat, kita bisa hadiahin diri kita makan sekeping coklat favorit kita. Gitu. Terus udah gitu, kita juga harus sebagai tanda terima kasih kepada diri kita sendiri, kita mengucapkan pada diri kita sendiri, kamu hebat, tepuk pundak kita dan ucapkan kamu hebat. Ingat ya, diucapkan dengan suara. Karena kita mengucapkan dengan suara, otak kita akan merespon selayaknya orang lain yang memberikan pujian itu kepada kita. Gitu. Nah, tapi yang paling sering kejadian ini adalah saya suka meleset dari gol. Nah, kalau udah meleset dari gol ini, saya jadi males ngelanjutinnya. Nggak apa-apa. Kita meleset itu, kita bisa ulangin esok harinya lagi. Ingat, sampai ke tujuan itu bukan 100% sempurna. Tapi bagaimana kita mencapai tujuan kita, walaupun kita harus tersandung berkali-kali. Nah, untuk kejadian yang ketiga, kita bisa menganggap kalau kita sedang latihan menjadi orang baik dan sedang berbagi. Kadangkala di masa-masa sekarang ini, orang itu mengerjakan sesuatu dengan suatu maksud tertentu. Tapi yakin saja, kalau kita mengerjakan sesuatu tidak ada maksud apapun, tidak ada harapan apapun, hanya benar-benar murni mau membantu, hati kita akan terasa lebih ringan. Nah, dan tubuh kita itu memang ajaib. Ketika kita berbuat kebaikan, tubuh kita itu mengeluarkan hormon oksitosin, yaitu hormon kebahagiaan. Dan keseimbangan hidup itu akan tercapai kalau ada pemasukan dan pengeluaran. Begitupun dengan berbagi, tercipta keseimbangan hidup. Nah, tapi teman saya ini pernah sharing, ada loh yang dia tuh baik, tapi orang tuh jadi ngelunjak sama dia. Nah, memang menjadi baik itu penting. Tapi sama pentingnya kalau kita menetapkan batasan-batasan sampai mana kita mau berbuat baik. Jadi, kita buat panduan untuk diri sendiri. Nah, sampai mana nih saya mau berbuat baik? Nah, kalau misalkan kita dilanggar batasnya, kita boleh merespon dan berkata tidak kok. Contohnya nih ya, kayak saya contohnya. Misalkan saya mau membantu orang. Nah, dari awal itu saya sudah menetapkan bantuan. Saya suka menolong orang, tapi saya juga menetapkan menetapkan aturan kalau saya nggak akan meminjamkan uang kepada orang lain. Jadi kalau suatu saat teman itu atau seseorang datang kepada saya untuk meminjam uang, saya akan berkata, sorry, maaf, saya nggak bisa minjemin uang. Tapi saya bisa memberi. Saya memberi yang seikhlasnya saya, yang serelanya saya, kira-kira saya mau menyumbangkan berapa. Gitu. Nah, jika selanjutnya di awal tadi saya sudah menyebutkan kalau kita bisa mengatur mood kita, boleh dong teman-teman diketik di chat, sharing ketika mood buruk itu datang, teman-teman tuh ngelakuin apa sih? Bernafas. Oh, makan coklat. Makan, minum kopi, tidur. Wah, tidur, nyanyi, cari oil. Wah, udah pada pinter-pinter. Oke.
Nah, jika kita bisa berandai-andai ya, merubah mood kita itu semudah merubah saluran TV, tentulah amat menyenangkan ya. Nah, tapi sayangnya kita nggak bisa semudah itu. Tapi walaupun tidak semudah itu, kabar baiknya adalah kita bisa mengendalikan dan mengatur mood kita. Nah, makanya hari ini saya sharing tentang Netflix Mood Set. Jadi di dalam Netflix ini, kita berandai-andai kalau kita sedang menonton Netflix ya, di dalam Netflix ini kan ada 5 tombol, My List, Play, Pause, Fast Forward, dan Rewind. Ini bisa kita terapkan juga dalam hidup kita. Nah, untuk tombol pertama itu My List. Jadi, jika kita mau menonton film di Netflix, tentunya pertama-tama kita bisa memilih-milih film dong, yang mana yang kira-kira jadi kesukaan saya nih, dilihat-lihat nih, kira-kira saya suka yang ini, saya suka yang ini nih, dan kita masukkan ke dalam My List kan. Nah, My List ini seperti definisi kita tentang kebahagiaan. Karena definisi bahagia untuk setiap orang itu berbeda loh. Jadi, ada yang bahagia kalau menjadi ibu yang baik. Ada yang bahagia kalau jadi anak yang berbakti. Ada yang bahagia kalau jadi istri yang baik. Ada juga yang bahagia kalau sudah bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada orang-orang. Nah, jadi kita tentukan dulu definisi bahagianya. Setelah itu, setelah My List-nya kita penuh nih, tentu kita mau mulai menonton film kita dong. Nah, kita pencet tombol play kan untuk memulai film. Nah, tombol play ini diibaratkan kemauannya kita untuk mengatur dan mengeset mood kita. Nah, jadi dari awal sampai akhir film, itu menandakan awal sampai akhir hari kita. Jika dalam sebuah film itu ada unsur perkenalan tokoh, masalah, klimaks, dan penutup, begitupun saat kita mengatur mood. Untuk mendapat mood yang baik, kita harus seimbang. Nah, seimbang ini apa saja sih poin-poinnya? Yaitu bekerja, istirahat yang cukup, makan yang bergizi, me time, dan membantu sesama. Nah, kenapa sih harus ada hal-hal yang disebutkan tadi? Jadi, bekerja itu penting sebagai sarana aktualisasi diri kita. Kita merasa utuh dan berguna kalau kita bekerja. Nah, istirahat yang cukup itu sangat penting, karena otak kita butuh istirahat. Setelah istirahat, mood kita pasti lebih bagus loh, dan pikiran kita kembali jernih. Kalau misalkan keterkaitan antara tubuh yang sehat dengan emosi yang baik, itu sudah sering dibicarakan ya akhir-akhir ini. Jadi dengan kita makan makanan yang bergizi, tubuh kita jadi sehat, kita bisa lebih fokus untuk konsentrasi mengatur mood kita. Nah, yang keempat adalah me time. Me time itu paling sering terabaikan, padahal me time membantu kita untuk merilekskan dan menyegarkan pikiran kita. Selesai me time, biasanya kita mendapatkan energi positif lagi. Kalau membantu sesama itu baik untuk dilakukan. Kita perlu dibantu dan kita juga perlu untuk membantu. Jadi seperti tadi terjadi keseimbangan. Nah, bagaimana nih kalau tiba-tiba kita lagi nonton film, di tengah-tengah kita diinterupsi, ada satu kejadian. Kita pasti pencet tombol pause kan ya. Sama dengan hari kita. Tiba-tiba ada satu kejadian yang kita tuh langsung emosi marahnya naik dan langsung berpikir, wah, bad mood nih, bakalan bad mood nih. Nah, kita bisa pencet tombol pause-nya kita. Nah, tombol pause ini berguna supaya memberikan jeda pada diri kita, supaya kita lebih tenang, dan kita bisa bereaksi dengan lebih sehat. Jadi contohnya nih, dulu waktu saya belum kenal tombol pause, kalau saya dapat WhatsApp dari orang lain, dan sekiranya saya baca tuh isinya bikin saya benar-benar emosi marah, itu saya langsung balas. Dan hasilnya adalah, saya kan membalas dalam keadaan waktu saya lagi marah kan. Nah itu benar-benar jawabannya tuh kebaca banget kan, saya lagi marah. Yang ada hasilnya jadi berantem. Nah tapi setelah saya kenal tombol pause ini, kalau saya dapat WhatsApp yang sekiranya isinya bikin saya emosi marah, saya langsung pause, saya langsung nggak bereaksi. Jadi saya reaksinya nanti, kalau saya udah tenang. Bisa 30 menit lagi, bisa juga malam. Kalau malam itu biasanya lebih enak karena tugas-tugas kita kan udah selesai semua ya. Nah, jadi malam itu atau saat kita sudah tenang, kita baru baca ulang. Nah, biasanya nih, lucunya kalau saya baca ulang,
ternyata yang tadi itu yang saya baca bikin saya marah, kok ternyata nggak ada unsur-unsur yang bikin saya marah ya. Nah, jadi saya bisa membalas pesan itu dengan lebih sehat. Nah, itu. Terus berikutnya, kalau ada di dalam film itu ada adegan yang kita nggak suka, aduh bosenin banget, atau nggak demen nih adegan ini, kita pasti pencet tombol fast forward ya. Sama dalam hidup ini, kalau kita diinterupsi kayak tadi, mood kita udah terlanjur buruk, nah kita jangan mau berlarut-larut dalam keadaan mood buruk itu lebih lama lagi. Kita pencet tombol fast forward-nya supaya si mood buruk ini cepat hilangnya. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa mengubah mood kita jadi lebih baik? Yang ke-1 adalah kita bisa bernafas. Bukan bernafas yang biasa ya, gitu ya. Tapi bernafas panjang. Jadi, caranya adalah tarik nafas panjang dan lama, lalu tahan 5 detik. Setelah itu, buang nafas panjang lagi perlahan, dan tahan lagi 5 detik, dan ulangi siklus itu, minimal 5 kali. Teman-teman boleh kita langsung praktek sekarang? Kita coba yuk. Kalau bisa videonya dinyalakan juga nggak apa-apa. Jadi kita tarik nafas panjang nih sekarang. Inhale, pelan. Tahan, 1, 2, 3, 4, 5. Buang perlahan. Tahan, 1, 2, 3, 4, 5. Dan ulangi lagi. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah bergerak. Kalau kita sedang dalam mood yang sangat marah, kita dalam emosi marah, kadangkala kita perlu pengalihan atau perlu interupsi. Dan dengan bergerak, kita bergerak saja, nggak usah nari-nari, nggak usah joget-joget. Asal kita bergerak, pindah tempat aja, itu sudah menginterupsi otak kita supaya kita tidak semarah sebelumnya. Yang ketiga adalah mendengarkan musik. Jadi sudah banyak penelitian dan banyak kaitannya antara musik dengan mood ya. Nah, kalau bisa kita punya playlist lagu-lagu favorit kita yang bisa membangkitkan mood kita. Dan pada saat kita mendengarkan musik itu, kita boleh menutup mata supaya kita lebih konsentrasi pada musiknya. Nah, yang keempat ini, kita bisa gunakan essential oil. Ini kita langsung praktek aja nih ya. Teman-teman boleh ngambil essential oil favoritnya sekarang sambil saya menjelaskan. Nah, jadi kita gunakan 1 essential oil yang sebelumnya sudah kita tetapkan. Kenapa 1 essential? Sebenarnya essential oil mana saja itu bisa dipakai. Tapi kita pilih 1. Kenapa? Jadi supaya otak kita terbiasa dengan aroma ini. Jadi kita cium aromanya, salah satu essential oil ini, kita langsung memicu mood menjadi lebih baik. Nah, kalau misalkan nih saya memilih Joy, saya pakai Joy ini pada saat saya mau membangkitkan mood baik saja. Jadi saya tidak pakai di kesempatan lain. Nah, essential oil ini kita biasakan dulu pakai misalkan 1, 2 bulan, 3 bulan. Setelah itu kita mau ganti 1 essential oil lainnya boleh. Yang penting jangan dirubah-rubah setiap kali. Nah, kita coba ya sama-sama ya. Caranya gampang banget. Jadi, ambil 1 essential oilnya, taruh di telapak tangan, lalu usap-usap, dan kita kop. Nah, ini bisa juga dikombinasikan dengan teknik nomor 1, yaitu inhale exhale tadi. Ambil nafas panjang dan buang nafas panjang tadi. Nah. Lakukan ini selama 2-3 menit, dan mood baik kita akan muncul lagi. Nah, gimana nih kalau misalkan kita sedang pergi nih dan tidak memegang essential oil yang kita pakai untuk membangkitkan mood baik kita. Sebenarnya untuk darurat kita memakai essential oil apa saja bisa. Tapi pada saat penggunaannya kita ucapkan dulu sebelum kita pakai, kita ucapkan saya ingin merubah mood baik. Saya ingin memanggil mood baik. Lalu kita baru pakai. Gunanya untuk apa? Supaya otak kita bisa mematuhi perintah itu, mematuhi perintah kalau oh ini saya lagi disuruh nih untuk memanggil mood baik, gitu. Nah, yang terakhir adalah yang bisa kita lakukan adalah senyum. Nah, kadangkala satu kejadian yang lucu membuat kita tersenyum ya, bahagia. Tapi tahu nggak sih teman-teman, kalau sebenarnya kita bisa senyum dulu untuk menciptakan rasa bahagia.
Aneh ya. Nah, ini ada penelitiannya oleh Profesor Paul Ekman. Jadi, dia sudah meneliti ada keterkaitan antara apa yang ditampilkan di wajah dengan kondisi tubuh. Jadi, misalkan kalau kita senyum, otak kita akan membaca kalau kita sedang bahagia, dan dia akan mengirimkan sinyal, bahagia, bahagia, keluarin semua hormon bahagia, karena ini orang lagi bahagia. Gitu. Nah, tapi ada teman saya tuh yang ngomong, alah bohong lu, orang gue udah senyum, tetap aja tuh mood baik gue nggak nongol-nongol. Mungkin Profesor Paul Ekman. Jadi mungkin teman saya ini dia senyumnya senyum sosial dan otak kita itu pintar. Dia bisa membedakan antara senyum sosial dengan senyum yang tulus. Nih saya kasih lihat ya perbedaannya senyum sosial dan senyum tulus. Senyum sosial itu seperti ini. Bayangkan kalau kita di tengah-tengah orang banyak yang kita nggak kenal dan kita mesti beramah-tamah. Senyum apa sih yang biasanya kita tampilkan? Senyum sosial kan? Tapi tubuh butuh senyum yang tulus. Senyum yang tulus itu seperti ini. Boleh dipraktekkan langsung dan boleh teman-teman kalau misalkan kasih tahu saya di chat apa perbedaannya tadi senyum sosial dengan senyum tulus. Notice nggak teman-teman? Ini senyum sosial, ini senyum tulus. Benar, matanya. Jadi matanya yang berbeda. Lalu, pada saat kita balik lagi ya ke Netflix tadi ya, pada saat kita menonton, mungkin ada satu film yang begitu membekas di hati kita. Salah satu adegannya tuh benar-benar bagus banget sampai kita tuh ngerasa aduh seneng banget ya lihat adegan itu dan kita tuh kepengen ngulang lagi adegan itu kita pencet tombol rewind kan, kita ulang lagi adegannya biar kita bisa nonton lagi adegan yang menyenangkan itu ya. Sama seperti hidup kita juga bisa memanggil memori baik kita supaya kita mendapatkan mood yang baik lagi. Nah, nggak percaya? Coba nih, misalkan teman-teman inget-inget deh, temen-temen pernah nggak lagi bengong gitu, terus tiba-tiba masuklah memori-memori. Bisa memori bagus, bisa memori jelek. Kalau memori bagus yang masuk, kita merasa senyum-senyum sendiri kan, tiba-tiba senyum-senyum sendiri, dan mood kita jadi lebih bagus. Tapi kalau yang masuk itu mood jelek, tiba-tiba kita jadi kesal sendiri kan. Nah, itulah pentingnya gunanya memanggil memori. Kalau misalkan kita lagi bengong-bengong, terus masuk memori, itu adalah kita merewind secara tidak sengaja. Tapi kita bisa merewind secara sengaja. Jadi, kita boleh praktek juga, kali ini praktek lagi, bagaimana caranya nge-rewind kejadian bagus. Teman-teman siap-siap ya? Kita lihat ya caranya gimana. Coba teman-teman pikirin salah satu kejadian yang teman-teman seneng banget. Yang memorinya tuh bahagia banget. Boleh kejadian yang kemarin kah, baru ngalamin, atau bulan lalu, tahun lalu, pada saat masa kecil, nggak masalah. Kejadian yang mana aja, panggil. Memori mana aja, panggil. Lalu tutup mata kita. Nah, tutup mata kita, tampilkan adegannya, atau tampilkan gambarnya di dalam pikiran kita. Nah, sudah ditampilkan pikirannya. Lalu, kita ingat-ingat, di memori itu, kira-kira kita lagi sendiri atau lagi sama orang lain? Kalau ada orang lain, masukkan orangnya. Kalau lagi sendiri, boleh juga. Nah, lalu masukkan lagi detailnya lagi. Apakah kita lagi di outdoor atau indoor, di dalam ruangan atau luar ruangan? Dibikin semakin detail. Nah, kalau bisa merem ya, supaya kelihatan gambarnya makin detail ya. Nah, lalu masukkan warna-warnanya, masukin warna-warnanya. Kalau ada suara, masukkan. Kalau ada suara percakapan kah, suara burung kah, suara apapun masukkan. Lebih bagus lagi kalau kita bisa memasukkan aroma. Kalau ada aroma tertentu, masukkan aroma itu. Nah, itu akan membuat mood kita jadi lebih bagus. Tangkap detil-detilnya semua, gambarnya diperbesar. Lalu percakapannya gimana, diulang di kepala kita. Nah, sudah. Semudah itu memanggil memori baik kita. Semudah itu merubah mood kita juga kan. Lalu,
pada saat film berakhir, bisa jadi ada rasa puas akan tontonan yang menarik. Tapi bisa jadi juga kita kecewa karena tontonannya tidak seperti yang kita harapkan. Nah, kalau itu yang terjadi, jangan kecewa. Kita bisa ulangi lagi dengan film yang lain. Intinya adalah kebahagiaan itu berawal dari keputusan untuk bahagia, kata Bapak Hingganatha Nikolai. Terima kasih atas semua perhatian teman-teman selama sesi ini. Bu Indri, silakan saya kembalikan. Yes. Ada tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Stefani Longkar. Walaupun virtual, vibrasinya akan sampai ke beliau. Apalagi jika disertai dengan senyuman yang beneran senyuman, bukan sekedar senyum sosial tadi ya. Thank you, Bu Stefani. Apakah ada pertanyaan untuk Bu Stefani? Kita lihat. Ada ribuan ucapan terima kasih, ya. Ada ribuan pujian yang bilang Bu Step keren banget materinya dan filosofi tombol-tombol yang tadi sudah disampaikan. Dan sebagian ada yang pengen nangis, keinget kenangan masa kecil. Nggak declare sih, ini kenangannya membahagiakan, saking bahagianya jadi bikin menangis, atau sebaliknya ya. Dan banyak yang bilang siap untuk merewind, siap untuk mencatat, merecall good memories. Oke. Ini semua sudah dibaca langsung oleh Bu Step juga, dan banyak yang bilang nice share dan ribuan terima kasih. Oke, dan ini terasa sih vibrasinya, mereka menyampaikannya dari hati, sangat membantu untuk kehidupan sehari-hari. Nah, memori bahagia. Oh, ternyata banyak yang bilang memori bahagianya yang membuat menangis. Dan oke, pertanyaan pertama yang muncul dari ribuan ucapan terima kasih tadi, saya harus scroll ya, dari Ibu Nur Aisyah. Ustaz tanya dong, gimana cara healing rasa sedih, depresi karena kehilangan? Oke, untuk depresi, rasa sedih, dan kehilangan, sebenarnya healingnya itu memang stepnya tidak mudah, tapi bisa dijalankan. Jadi salah satu tips yang bisa saya berikan adalah panggil kenangan yang paling baik tentang orang tersebut, dan sering-sering di-rewind itu boleh. Jadi kita memunculkan memori yang baik-baik saja tentang dia. Dan gimana memori kita, kebersamaan kita sama dia gimana. Yang pasti melewati tahap itu kita ada satu penerimaan dan kita bisa lebih lega sih. Oke, semoga bermanfaat ya bagi Bu Nur yang menanyakan. Ya, semoga menjawab ya. Sebelum ada ratusan pertanyaan, tenang saja, insya Allah ini akan kita tayangkan di YouTube. Kasih tim kreatif kita waktu untuk bisa mengedit sebaik mungkin. Dan kalau nggak ada yang perlu diedit akan semakin cepat. Kemudian sekali lagi thank you disosiasi dengan Netflix-nya. Ternyata ada ribuan yang saat ini lagi tergila-gila sama Netflix karena situasi yang mengharuskan kita lebih banyak stay di rumah. Kemudian banyak yang bilang gini loh Bu Step, saking bahagianya mendapatkan momentum pelajaran hari ini, mereka merasa sangat terharu, sangatnya tuh pakai A yang banyak, sangat terharu. Oke. Lalu juga ada yang mau tanya, gimana mood bisa oke lagi dari Bu Lina Suli? Kalau sering banget hal-hal terjadi di luar rencana dan agenda kita, gimana mood bisa oke lagi gitu? Ini mungkin ya beruntun dalam waktu yang bersamaan. Balik lagi ke yang tadi saya sudah sharing, itu kita perlu pause sebenarnya. Setelah pause kita bisa lakukan yang 5 langkah tadi. Kita bisa, kalau misalkan bergerak itu tidak berguna, kita bisa inhale, exhale. Kalau itu belum berguna juga, pakai essential oil. Kalau belum berguna juga, mungkin kita bisa mendengarkan musik atau senyum. Simply yang paling benar-benar paling terasa itu adalah senyum. Jadi dengan kita senyum itu selama 1 menit aja,
itu kita sudah membangkitkan hormon-hormon bahagia. Seenggaknya kita tidak depresi sebelumnya. Dan bisa juga, seperti yang tadi di awal saya ngomong, tepuk pundak bilang kamu hebat, bisa juga dipakai pada saat itu. Misalkan kita merasa down banget, kita ngaca aja, senyum, sambil ngaca, senyum, setelah itu kita bilang, kamu hebat, kamu pasti bisa menjalani hari ini. Dan gunakan kata-kata yang berafirmasi positif ya. Jadi otak kita itu akan merespon kata-kata yang positif. Dia tidak mengenal kata-kata negatif. Jangan bilang, jangan sedih lagi ya, tubuh tidak akan mengenali kata jangan itu. Jadi, kalau mau terlanjur gunakan kata jangan, bilang, jangan sedih lagi ya, kamu harus bahagia. Gitu. Ada kata-kata lanjutannya setelah jangan. Nah, semoga itu bisa membantu ya. Itu tips-tips simpelnya sih. Nambah lagi tips hari ini. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Nunu. Bagaimana caranya jika punya sahabat yang menurut kita nih tanpa sebab dia nggak care ke kita, bahkan seperti nggak kenal secara tiba-tiba, padahal nggak ada masalah sebelumnya. Kalau ditanya nggak ada masalah, tapi saya dengar-dengar dia punya masalah dengan keluarganya. Apa sih best practice-nya? Diem aja, cuekin aja, biarin aja, atau gimana, Bu Step? Oke. Seperti yang di awal tadi saya bilang, bisa jadi itu asumsinya kita, bisa benar, bisa tidak. Nah, kalau misalkan kita mau tahu pasti, mungkin tadi dibilang sudah diomongin ya, tapi orangnya bilang nggak tahu. Nah, kita perlu mundur sedikit untuk memberi privasi pada dia. Mungkin dia tidak mau terinterupsi pemikiran-pemikiran dari luar sebelum dia memutuskan sesuatu secara pasti. Jadi dia perlu berpikir sendiri. Dan kita sebagai sahabat, tugas kita adalah mundur sejenak, tapi katakan pada dia, komunikasikan pada dia, saya ada di sini buat kamu. Kalau kamu perlu sesuatu, kalau kamu perlu bantuan apapun, saya siap untuk membantu. Nah, nanti saat dia sudah siap keluar dari cangkangnya, dia akan mencari kita pasti, karena kita tulus mengucapkannya pada dia. Itu sih Bu Indri. Semoga bisa membantu ya. Yes. Saya sih berasa ya, saya suka sometimes seperti itu. Langsung masuk ke cangkang kura-kura saya untuk menetralisir berbagai hal, untuk apa ya, mencari pencerahan tanpa diinterupsi. Itu dia. Next question. Tapi kalau misalkan kita masih merasa ada yang kurang, berarti kita mesti mencari satu mentor atau satu orang yang kita percaya untuk membantu kita melewati ini semua. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke. Terus bagi kita yang sorry Bu Indri. yes. Bagi kita yang ngopi, Bu Step, kafein itu sebenarnya mempengaruhi nggak? Sorry. Mood? Kafein. Oh, oke. Kafein, nah itu mempengaruhi mood kita nggak ya? Kadang-kadang beberapa jam pasca minum kopi, ini Ibu Putri tuh ngerasa mellow banget. Padahal dulu-dulunya habis minum kopi ya ceria-ceria aja. Sebenarnya dalam kopi ini ada asosiasi aroma yang enak dan juga ada rasa kan. Nah, karena tubuh kita ini bekerja dengan memaksimalkan panca indera kita, mungkin kalau dulu nggak apa-apa, sekarang jadi apa-apa, mungkin ada satu kejadian yang di bawah sadar yang memicu kita untuk berubah emosi ketika kita mencium kopi itu atau meminum kopi itu. Sebenarnya kalau misalkan based on NLP, gampangnya adalah itu, kita memaksimalkan 5 indera. Ketika 5 indera itu dipakai, memicu memori-memori masuk ke otak kita. Jadi mungkin aja ada satu kejadian yang sebenarnya kita sendiri pun nggak sadar kalau kejadian itu berpengaruh. Tapi waktu itu mungkin sedang megang kopi, terus ada kejadian nggak enak, misalkan kita lagi seneng-seneng, terus tiba-tiba dimarahin sama bos pada saat kita lagi megang kopi, mau minum kopi gitu. Ngapain lu minum kopi lu pagi-pagi lu? Bukannya kerja gitu. Nah kan kita kan jadi bad mood kan. Jadi besok-besoknya itu nggak sadar, terbawa ke alam bawah sadar kita, ternyata membekas sekali di diri kita, bikin kita jadi sebel sama si kopi. Karena setiap kali kita cium bau kopi, setiap kali kita minum kopi, kita teringat si bos itu yang nyebelin. Mungkin itu Bu Indri. Menarik ya.
Oke. Bagaimana jika nih, kalau kita punya sahabat, sering kan kita terlalu attach secara emosional sama sahabat kita itu. Nah, sampai di satu titik kita menyadari bahwa sahabat kita yang tercinta ini harus struggle dulu sama diri dia sendiri, kita pengen detach secara emosi sama dia. Ada teknik khusus yang bisa dilakukan? Kalau saya bilang sih, kalau saya pribadi ya, berdasarkan saya pasti akan ngomong dengan terus terang, kamu sebenarnya ada apa sih gitu. Apakah ada yang bisa saya bantu? Kalau misalkan kamu seperti ini terus, apakah saya harus menjaga jarak dari kamu? Jadi intinya adalah dikomunikasikan. Kalau misalkan dirasa dianya tidak merespon dengan baik, lebih baik kita sendiri yang mengambil sikap. Karena kalau misalkan kita sendiri destruktif, jadinya dua orang yang saling merusak bertemu. Yang ada tidak terjadi hal yang baik. Jadi lebih baik kita mundur sesaat, kita mengumpulkan energi yang positif dulu, saat kita merasa kita kuat untuk membantu dia, baru kita balik lagi membantu dia, itu boleh. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini masalah banyak orang. Dari Ibu Nia. Gimana cara menghadapi bos yang marah-marah karena usahanya lagi terpuruk? Dan karyawan sebagai sasaran empuk nih buat yang marah-marah. Kita harus gimana ya? Kadang kalau kita lagi bad mood, rasanya juga suka kesel. Apakah bisa memperhatikan hal-hal yang tadi? Atau ada sesuatu yang ingin ditambahkan? Sepertinya ini teman-teman kita yang terlambat masuk kelas. Bisa dipakai, tapi perlu diingat di dalam diri kita. Bagaimanapun kalau kita statusnya sebagai karyawan, itu bos itu memang punya otoritas lebih. Nggak mungkin kita bisa langsung komunikasi ke dia, bos kenapa sih marah-marah melulu sama saya? Emangnya saya sansak gitu? Emangnya saya sasaran? Nah, kan kita nggak bisa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita mungkin mencoba mengkomunikasikan baik-baik atau secara tersirat dulu. Mungkin kita bisa datang dengan maksud yang baik ke dia. Bu, Pak, adakah yang bisa saya bantu? Atau maukah kita mengadakan meeting demi kemajuan tim ini? Ya bisa dipikirkan caranya, pasti lebih ngerti lah ya. Intinya adalah kita menyampaikan dengan baik. Nah, kalau untuk dari diri kita sendiri, balik lagi kita bisa pakai 5 hal itu. Itu kan merupakan suatu interupsi. Kita lagi mau mau mencoba menata mood baik kita, terus tiba-tiba diinterupsi sama satu kejadian yang membuat mood kita jadi buruk kan. Nah, itu kita bisa lakukan yang 5 hal tadi, yang tadi bergerak, inhale, exhale, senyum, dengarkan musik, atau tadi satu lagi apa, saya sampai lupa sendiri. Oh, gunakan essential oil. Itu sih tips. Oke, berikutnya kalau tips buat ibu hamil biar positif terus gimana ya? Kadang ada kondisi yang bikin ya mau nggak mau dihadapin dengan suasana positif dan negatifnya. Karena dia banyak membaca, nggak bagus buat janin. Kemudian kadang kita terlalu peka, jadinya baper habis. Gimana ya sebaiknya? Berlatih berpikir positif. Jadi seperti tadi, sama seperti otot kita. Kalau kita mau bikin six pack, kita pasti latihannya sit up kan, sit up, push up. Itu melatih otot-otot kita supaya terbiasa, supaya terbentuk. Sama seperti otak kita, pikiran kita. Kalau kita terbiasa untuk berlatih baik, kita berusaha di awalnya memang pasti susah ya. Kita benar-benar struggle banget deh. Tapi pelan-pelan kita jalani hari demi hari proses, kita jadi terbiasa untuk berpikir baik. Nah, itu masih keburu kok, sebenarnya kan hamil 9 bulan. Berlatihlah berpikir baik dari sekarang. Juga ada satu tips lagi, kita bisa pindah komunitas. Maksudnya, misalkan, kalau penyebab dari, kita mesti tahu dulu penyebab mood buruk kita itu apa sih sehari-hari. Misalkan kalau dari lingkungan kita boleh sementara pause dulu dari kegiatan komunitas kita, dan kita merefleksikan diri sendiri, kita mencari kesenangan lain sendiri sebagai penggantinya dari komunitas itu.
Atau kalau misalkan rasa sedihnya itu, rasa bapernya itu dari diri kita sendiri, kita yang paling gampang adalah cari tontonan yang lucu-lucu. Itu paling gampang deh. Cari film-film komedi, dan banyak baca buku yang bisa memandu kita untuk jadi pribadi yang lebih baik. Semoga itu menjawab. Yeay, menyenangkan sekali jawabannya. Semoga bisa dipraktekkan ya, karena Kak Katip sudah merangkumkan jawaban yang sangat-sangat mungkin untuk diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mirip. Saya summarize ya, jadi satu pertanyaan. Sometimes kita tuh sering kali ketemu orang yang sama nih, udah bikin kita pernah berucap negatif tentang sesuatu yang terkait sama kita, bilang anak kita kok kurus gitu ya. Padahal kita udah jumpalitan nih, nyiapin menu pastinya. Terus ada seseorang di masa lalu yang pernah bikin kita kecewa gitu. Terus apa yang harus kita lakukan biar kita nggak mudah terpancing secara emosi ketika ketemu orang itu lagi? Yang bisa dilakukan adalah pakai panggil rewind memori yang baik tadi. Sebelum kita bertemu dengan orang itu. Rewind memori yang baik, membuat mood kita jadi lebih baik, jadi pada saat kita bertemu dia, kita nggak gampang kepancing. Kalau mood kita di awalnya sudah di-set sangat-sangat baik, itu sangat susah untuk memancing kita balik ke marah, kecuali benar-benar dia keterlaluan. Oke. Ini benar-benar ilmu mahal sih. Semoga kita semua bisa mempraktekkan ya. Recall aja memori yang the best memory yang pernah kita alamin untuk menyingkirkan bad memories lainnya yang sepertinya kita punya banyak ya, cuman kita sering melupakan dan gampang ke distract ketika sesuatu yang negatif harus berhadapan sama kita di saat ini. Ini pertanyaan pamungkas untuk kita semua yang mungkin pernah kita alami juga di suatu masa di kehidupan kita masing-masing. Begini pertanyaannya, Bu Steph. Kenapa semakin dewasa, saya merasa semakin gak bahagia? Silakan. Oke. Karena semakin kita bahagia, semakin banyak hal-hal kita membuat list di dalam kepala kita. Ini loh definisinya kita semakin bahagia. Kalau anak kecil itu kan mindfulness kan, dia mengerjakan sesuatu yang pada saat itu dia kerjakan, dia fokus. Dan dia tidak menaruh list itu di dalam kepala dia. Jadi misalkan nih, dia mau bermain, gue mau bermain dengan senang. Oke, untuk gue senang, gue harus punya 1 Lego yang mahal. Kedua, teman-teman minimal 10. Ketiga, misalkan makanan-makanan yang enak. Itu terus 4 ruangan yang dingin, itu semua harus tersedia buat gue, baru gue merasa senang. Nah, anak-anak tidak seperti itu. Dia bermain dengan batu aja, bermain di pinggir jalan raya aja, mereka tuh udah seneng banget. Segala sesuatu bisa dijadiin mainan. Nah, tapi semakin kita dewasa, karena kita bertemu banyak orang dan kita menyerap pikiran-pikiran yang kita jadikan sebagai prinsip-prinsip hidup kita, akhirnya kita membuat daftar yang sangat panjang. Ini loh, untuk gue bahagia, gue harus 1, punya rumah yang 10M. 2, harus punya mobil minimal Mercy. Ketiga, harus punya tabungan minimal 10M. Keempat, gue mesti cakep. Kelima, temen gue mesti banyak. Keenam, gue mesti populer. Dan berlanjut listnya. Dan kadang itu nggak 10, bisa jadi 100. Sebenarnya list itulah yang membuat kita terbebani. Sebenarnya kalau kita boleh melepas satu-satu itu semua, kita akan pasti lebih bahagia dan lebih mindfulness mengerjakan tugas-tugas kita. Semoga bisa menjawab. Baik. Satu pertanyaan lagi boleh? Satu pertanyaan lagi. Ini banyak kita hadapin juga sih sehari-hari. Gimana cara menghandle atau tips dan trik khusus ketika memiliki teman yang suka playing victim? Kalau saya sih gampang sebenarnya, tinggalin aja. Tapi kalau misalkan, ini tergantung seberapa penting dia dalam hidupnya kita. Kalau misalkan dia memang penting untuk hidup kita, pasti jalan yang pertama kita lakukan adalah mencoba untuk menyadarkan dia kan. Atau bisa jadi playing victim itu adalah satu asumsi di kepala kita, sebenarnya dia nggak gitu.
mungkin perlu dikomunikasikan apa sih sebenarnya yang kamu inginkan, apa sih sebenarnya yang terjadi, kenapa seperti ini. Nah, daripada kita berasumsi, balik-balik lagi, kalau saya pasti akan bilang, daripada kita berasumsi, lebih baik kita ngomong langsung. Apa sih maunya lo? Gitu. Nah, kadang-kadang kita takut ya kalau ngomong langsung ya, nanti jadi rusak pertemanan. Percaya saya, dengan kamu ngomong dia udah playing victim aja, itu udah ada satu gesekan yang satu saat itu makin melebar dan bikin kamu jadi nggak temenan lagi. Jadi apa salahnya kalau kamu sekarang ini masih mau temenan sama dia, ngomong, komunikasiin. Baik, Ibu Tep. Gimana kalau mood yang kurang baik itu saat berhadapannya sama orang tua? Nah, ini dia yang pertanyaan terakhir ya. Karena along the way kan sedikit atau banyak, tapi saya yakin banyak gitu ya, good memories yang terjadi antara kita sama orang tua kita. Tapi seringkali saat kita beranjak dewasa, ada ekspektasi dan value yang berbeda nih antara orang tua sama kita gitu kan. Gimana setting sesuatu untuk bisa handling ini dengan baik, karena kita kan juga nggak mau jadi anak durhaka. Betul. Balik-balik lagi, pasti kita punya list bagaimana menjadi orang tua, bagaimana orang tua kita harus bersikap pada kita, yang kita anggap itu menyayangi kita. Dan orang tua juga punya list yang panjang bagaimana anak ini harusnya bersikap menjadi anak yang berbakti. Dan kadang listnya itu nggak nyambung. Nah, bisa dikomunikasikan. Ma, Pa, ini loh, emang kenapa sih mama sama papa tuh mau aku tuh begini. Nah, kalau dibilang soalnya lu. Nah, biasanya kalau sudah dikomunikasikan itu, yang keluar itu adalah kata-kata yang sebenarnya berbeda dari yang dia ucapkan pertama. Misalkan dia ngomong, makanya jangan pacaran sama dia. Nah, ini yang paling sering kejadian kan ya buat teenager ya. Makanya jangan pacaran sama dia, kere gitu. Terus kita nanya, kalau kita udah dewasa kita bisa nanya kan, emang kenapa sih mama nggak mau aku pacaran sama dia? Soalnya gue mau lu hidup bahagia, lu mesti cari cowok kayak. Nah, sebenarnya intensi orang tua kita tuh baik. Nah, dengan berkomunikasi kita jadi paham sebenarnya intensi orang tua kita tuh baik loh sama kita. Gitu. Jadi kita bisa ngomong, tapi dia tuh orangnya gini-gini loh, apa dia orangnya baik. Kenapa saya mau pacaran sama dia? Karena dia tuh di antara cowok-cowok yang lain tuh dia bener-bener romantis banget gitu. Nah, jadi orang tua tahu, oh ternyata yang anak gue cari tuh di listnya tuh ini. Jadi orang tua mengerti kita mengerti orang tua. Dan dengan kita lebih mengerti orang tua kita, maksudnya tuh ternyata mereka baik, biasanya kita akan cooling down sendiri. Oke, baik. Ternyata banyak yang baru selesai ngantor di rumah maupun di kantor beneran. Tenang aja, nanti kita coba jahit ya tadi 2 video yang terpisah di tengah jalan karena tiba-tiba saya dicabut hak hostnya. Luar biasa. Ini kayaknya kalau kita biarin bisa ada banyak pertanyaan, teman-teman. Anyway, ada banyak tips dan trik di pertanyaan yang berbeda tadi yang bisa diaplikasikan. Tadi Bu Tep sudah sampaikan. Mohon ditunggu nanti rekaman di YouTube-nya setelah kita jahit 2 video yang terpisah ini. Boleh ya, setelah menjawab berbagai pertanyaan dari teman-teman semua, kita berikan tepuk tangan virtual lagi untuk Kakak Stephanie Wongkar. Ya, luar biasa yang sudah disampaikan hari ini, sangat berkah, apapun ilmu yang disampaikan jadi pahala buat Kakak Step. Semoga masuk surga, hidup di dunia kaya raya. Karena Bu Kitty bilang tadi, udah lama nggak dengar istilah kere ya. Iya ya, rasanya iya udah lama nggak dengar itu. Ketahuan zaman majanya di era kayaknya di era Blok M waktu itu lagi jaya-jayanya. Umurnya dong ya. Oke, baik. Jangan lupa tertawa yang dari hati, karena vibrasinya sampai ke yang melihat atau mendengar, teman-teman. Kemudian lakukan yang tadi sudah disampaikan oleh Kakak Stephanie Wongkar. Saya dengarnya aja berasa sih, gitu ya. Pasti teman-teman lebih kuat lagi get the feeling-nya. Dan tentunya buat 2 upline yang luar biasa, yang support tiada akhir, Ibu Kitty, Ibu Deni yang juga menyempatkan hadir. Kita sudah berjumpa di berbagai kelas ya Bu Den.
di tim yang berbeda-beda. Kayaknya 2020 ini saya jodohnya lagi sama Bu Deni beserta teman-teman. Oke, saya berat loh untuk menyampaikan kata berpisah karena melihat betapa luar biasanya respon dari teman-teman semua ketika mendengarkan dan merasakan manfaat yang disampaikan oleh Kakak Stefani. Tidak lupa saya sampaikan di Kamis besok, dari rangkaian sesi Essential Communication masih ada satu lagi ya speaker yang luar biasa yang akan sharing sama kita. Feeling saya sih akan banyak dagelan juga seperti hari ini, dagelan yang bermanfaat tentunya ya untuk menghibur kita di luar rutinitas yang katanya di luar sana sudah cukup berat sehari-hari. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Stefani. Ada 1, 2, 3, 5 kalimat boleh untuk teman-teman untuk bersiap mengharungi hidup setelah sesi hari ini? Jangan lupa dipraktekkan yang tadi. Okay. Saya setuju, jangan lupa dipraktekkan karena udah disampaikan sedemikian rupa, udah di set up sedemikian rupa, mood kita semua, background-nya, PPT-nya, color tone-nya, ya. Jadi saya pikir value-nya, saya pikir bisa merubah banyak manusia yang hadir hari ini. Tips dan triknya. Mari kita menjadi ibu yang lebih baik, wanita yang lebih baik, manusia yang lebih baik atas segala yang sudah dibagikan oleh Kakak Step. Mari kita praktekkan. Jangan lupa ditularkan kepada semua teman kerabat yang membutuhkan informasi hari ini. Oke, kalau nggak mungkin sharing, jadilah pelaku apa yang sudah disampaikan oleh Bu Step hari ini. Terima kasih Indonesia. Selamat sore. Terima kasih sekali lagi Bu Stefani atas sore yang luar biasa hari ini. Merinding disco nggak sih? Sekali lagi terima kasih dan terima kasih dari teman-teman semua. Sampai jumpa kelas berikutnya. Semoga bahagia terus. Down sekali-sekali luar biasa. Itu nggak apa-apa, tapi up lagi, bahagia lagi. Oke? Selamat sore. Bye-bye. Bye.